Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah seseorang yang saat ini sulit melupakan kamu. Oke, aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Siapakah dia seseorang yang saat ini tuh sulit banget untuk melupakan kamu. Dia adalah seseorang yang merasa telah banyak diberi oleh kamu, ya. Kamu itu di mata dia orang yang care, orang yang orang yang suka memberi, ya, suka memberi, baik hati, ya, suka berbagi seperti itu. Terus juga aku melihat di sini dia merasa bahwa kamu itu sekarang memiliki finansial yang bagus, karir yang bagus, sehingga secara finansial kamu itu oke, gitu ya. Menurut dia, kamu penuh dengan keberlimpahan. Kalau aku lihat di sini, mapan seperti itu. Ada suatu ketakutan atau kecemasan dari dia terhadap kamu, ya. Ada kekhawatiran, banyak kekhawatiran nih, ya. Dia ini ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan sampai depresi. Aku lihat ya, stres banget. Aku lihat di sini dia itu karena kamu. Kenapa? Karena ternyata di sini dia masih mencintai kamu, masih bergairah sama kamu. Ya, dia masih sayang gitu loh sama kamu. Dia pengen banget punya hubungan kembali dengan kamu. Dia masih pengen punya hubungan baru lagi dengan kamu, seperti itu. Cuman dia di sini tuh ada suatu keraguan, ya, ada suatu ketakutan akan sesuatu gitu. Bisa jadi mungkin kamu dengan dia ini memiliki kesenjangan, ya, atau perbedaan secara materi. Karena di sini kan dia ngelihat kamu dari sisi materi nih, ya. Di awal aja kamu sudah suka memberi, ya. Mungkin selama ini dia tidak pernah memberi kamu. Terus juga di situ dari kartu keduanya aja udah ngomongin tentang materi. Berarti aku lihat di sini mungkin kesenjangan itu dia lihatnya dari materi, ya. Dia ngerasa kayak kamu dengan dia itu memiliki perbedaan atau kesenjangan secara materi, sehingga dia ada rasa ketakutan, ada rasa ragu untuk bersama kamu atau untuk bisa menjalin hubungan baru dengan kamu. Terus itu juga aku melihat di sini ada jarak juga yang mempengaruhi kalian, ya. Ada jarak. Memang kalian LDR kah, ya? Atau bisa jadi kamu mungkin mundur dari hubungan ini atau dari koneksi ini, sehingga ini juga yang menjadi salah satu masalah di hubungan di diri dia, karena mungkin kamu mundur, ya, dari hubungan ini. Terus juga dia merasa minder kan sama kamu, seperti itu, merasa belum pantas untuk kamu, seperti itu. Terus juga kalau aku lihat sebenarnya dia ini sedang mengalami suatu kerugian secara keuangan, atau mungkin dia baru bangkrut atau gimana nih. Ya, intinya dia sedang mengalami kekhawatiran tentang materi. Aku lihat di sini ada financial issue yang masih menakuti dia atau mengkhawatirkan dia, gitu ya.
sebenarnya mungkin dia ini dari orang yang sebenarnya sih kemarin tuh mampu ya, orang yang bisa dibilang berkecukupan, atau mungkin ya orang kaya bisa jadi juga. Tapi kemudian ada situasi di mana dia nih bangkrut atau ya ditipu. Intinya dia ada rasa kehilangan keuangan atau kerugian secara keuangan. Jadi pola pikir dia juga jadinya tuh penuh dengan kekhawatiran akan masa depan, akan materi, seperti itu ya. Dia banyak kekhawatiran dari segi itu ternyata, dari materi. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria ya, seorang pria, dia mikir bahwa masa iya kamu seorang wanita dan dia seorang pria, tapi status finansial itu masa lebih bagusan wanita gitu ya. Dia agak minder gitu, dia ngerasa kayak nggak percaya diri, ngerasa nggak pantas gitu kalau aku lihat di sini ya. Kemudian ada jealous ya, dia cemburu nih sama kamu, dia cemas, khawatir ya, tidak bisa berpikir jernih ketika kamu berpisah dengan dia. Dia takut kamu nanti sudah ada yang lain, dia takut kalau kamu sudah bersama yang lain, dia takut kalau misalkan kamu sudah menikah dengan yang lain, seperti itu. Dia cemas, cemburu, takut, khawatir ya. Pikiran dia sampai traveling, pikiran dia kayak kemana-mana, pikirannya negatif gitu. Maka dari itu aku lihat saat ini dia ingin sukses dulu, dia ingin mendapatkan pengakuan publik, dia ingin maju, dia ingin mendapatkan pengakuan dulu dari orang-orang banyak bahwa dia mampu untuk berdiri kembali, untuk sukses kembali, seperti itu. Mungkin memang dia ini orang yang memiliki harga diri yang tinggi, sehingga ya itu penilaian dia itu tergantung dari orang lain gitu. Jadi butuh dipandang oleh orang gitu. Mungkin dulu dia ini orang yang dipandang juga dengan lingkungan, dengan teman-teman kerjanya atau siapapun gitu, sehingga ketika sekarang keadaannya unlock, dia mencari itu, mencari orang mencari validasi, mencari apa sih sebutannya itu ya, pengakuan dari orang-orang di luar sana kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini dia itu juga sebenarnya pengen punya pandangan masa depan yang panjang gitu loh ya. Saat ini dia juga memandang ke depan, memandang memandang jangka panjang untuk kedepannya akan seperti apa. Makanya di sini yang menurut dia lebih dia prioritaskan adalah ya hasil yang bisa memberikan dia kestabilan ya. Dia harus bisa mewujudkan keinginan dia harus bisa sukses lagi, dia harus memiliki sesuatu yang nantinya bisa investasi jangka panjang kayak gitu loh ya. Intinya ada situasi yang sedang dia lakukan untuk berkelanjutan sampai ke masa depan dia gitu ya. Dia pengen punya tabungan kah, tabungan jangka panjang ya, atau investasi jangka panjang seperti itu. Intinya untuk masa depan gitu. Kemudian aku melihat lagi di sini karena dia sadar diri ya, bisa dibilang tuh kayak dia melihat situasi dia saat ini belum membaik, ya mau nggak mau dia melepaskan kamu. Ya toh sekarang pun ada kesenjangan di antara kamu dengan dia juga ngerasa nggak percaya diri dengan kamu, dia merasa nggak pantas dengan kamu. Makanya di sini dia menyerah untuk saat ini, melepaskan kamu, tapi ini hanya untuk berhenti sebentar atau jeda, bisa dibilang ya, ada pause di sini. Dia merasa bahwa ini hanya jeda, hubungan kalian berpisah seperti ini hanya untuk sementara aja. Nanti ketika dia sudah selesai, sudah mulai stabil secara materi, nih orang akan memberikan keseriusan ke kamu. Dia akan menunjukkan effortnya ya. Kemudian juga ada The Sun. The Sun ini aku lihat semesta selalu mendukung kamu ya, dimana hal-hal yang mungkin selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, yang dia rahasiakan dari kamu, semuanya dibongkar untuk mengetahui kamu itu merasa pantas nggak kalau misalkan kamu disandingkan dengan orang ini.
orangnya punya kejelekan-kejelekan yang seperti ini loh, sifatnya, tingkah lakunya, perilakunya, ataupun masa lalunya. Kalau orangnya seperti ini, kejelekannya seperti ini, kebaikannya seperti ini. Nah, misalkan lebih banyak jeleknya gitu ya. Kira-kira kamu masih mau nggak untuk tetap bersama dia? Nah, itu ya. Jadi kalau The Sun tuh memang akan ada pencerahan dari semesta untukmu agar kamu bisa bahagia gitu. Karena The Sun ini kan artinya cahaya, penerangan, kesuksesan, keberlimpahan. Nah, itu ya. Jadi kalau The Sun keluar tuh, semesta selalu menginginkan kamu untuk bahagia gitu ya, untuk sukses, untuk bahagia. Jadi ketika sudah ditunjukkan nih kebenarannya seperti ini, kamu tinggal pilih kamu mau lanjut atau mengakhiri total, seperti itu. Memang kamu itu selama ini sangat ambisius banget untuk membuat hubungan kamu dengan si dia ini itu ini ya, sukses, langgeng gitu ya, bisa terjadi suatu komitmen atau hubungan. Tapi keambisiusan yang kamu ini itu juga harus dibarengi dengan fakta ya, dengan realita. Jangan mentang-mentang kamu ambisius untuk membuat hubungan ini berhasil, atau mungkin kamu terbucin-bucin sama dia tapi kamu tidak melihat faktanya, kamu tidak melihat kenyataannya. Sebenarnya segala sesuatu yang kamu ambisiuskan itu seharusnya penting untuk kamu ketahui lebih dalam. Kamu harus lebih mengenali dulu apa yang kamu lakukan atau dengan siapa kamu bersama. Orangnya, sosoknya seperti apa, kelakuannya seperti apa, berasal dari keluarga yang seperti apa, bibit bobotnya kamu harus tahu. Makanya di sini semesta membongkar semuanya agar kamu tidak menyesal di kemudian hari, seperti itu ya. Jadi memang keoptimisan dan keantusiasmenya kamu itu memang penting dalam setiap di setiap harinya, itu penting memang. Cuman kamu juga harus bisa sabar, kamu harus juga melihat kebenarannya, kamu harus bisa melihat realnya, kenyataannya, seperti itu ya. Dan aku lihat juga sebenarnya hubungan kalian ini banyak sekali potensi ketidakseimbangannya, sehingga membutuhkan upaya tambahan untuk memperbaiki hubungan kalian, untuk memperbaiki keadaan situasinya, untuk memperbaiki sifat dia. Mungkin kamu beranggapan bahwa karena kamu orangnya optimis ya, kamu beranggapan bahwa ya orang ini memang punya masa lalu yang kelam, punya sifat yang jahat, nakal gitu ya. Kamu beranggapan kamu bisa merubahnya. Tidak. Kalau mungkin kalau kamu mau merubah dia kan sudah dibilang tadi ya, kamu butuh upaya tambahan untuk memperbaiki segalanya. Nah, sampai kapan kamu akan bertahan itu loh. Nah, apalagi setiap manusia itu pasti punya batasan untuk bisa tetap bertahan gitu kan. Nah, makanya di sini ditunjukkanlah The Sun, kemudian juga dibuat situasi seperti siapa itu namanya, The Chariot, seperti itu ya. Akhirnya kamu disadarkan gitu ya. Intinya di sini kamu walaupun ambisius tetap tidak boleh terlalu memaksakan kehendak atau memaksakan diri yang memang itu bukan ranah kamu. Perubahan atau memperbaiki diri seseorang itu bukan urusan kamu, itu bukan ranah kamu. Kalau misalkan dia mau berubah atau dia mau memperbaiki diri, itu urusan dia, itu ranahnya dia. Kamu tidak ada hak untuk memperbaiki dia, atau kamu tidak akan mampu untuk memperbaiki dia. Kalau misalkan dianya nggak mau, kamu nggak akan bisa merubah dia, gitu loh ya. Jadi harus dengan kesadaran dirinya sendiri gitu. Dan sejujurnya di sini dia merasa bahagia kok ya, menjalani hubungan dengan kamu, kenal dengan kamu, dekat dengan kamu, pernah memiliki kamu. Dia jujur senang banget, dia merasa banyak sekali hal-hal baru yang dia dapatkan dari kamu. Kamu itu orang yang menyenangkan, kamu itu orang yang selalu punya vibes yang positif. Terus itu juga kamu itu membuat dia merasa kayak menjalani hubungan yang penuh dengan petualangan. Banyak hal-hal baru yang bisa dia explore dari kamu. Banyak hal-hal baru yang akhirnya dia tahu. Cuman sayangnya di sini dia memang belum siap untuk berkomitmen. Ya, di saat itu dia itu memang belum siap untuk berkomitmen. Ya mungkin memang secara finansial memang belum mapan gitu ya, belum baik-baik saja sehingga ya belum siap untuk berkomitmen. Itu salahnya ya. Sayangnya di situ, bukan salahnya di situ, tapi sayangnya di situ.
Apalagi di sini kamu kan maunya adanya suatu kejelasan kan di hubungan ini, sedangkan ya gimana dia mau memberikan kejelasan? Orang dia aja masih bingung dengan hidup dia. Untuk makan sehari-hari aja mungkin sulit, masih bingung. Ya apalagi mau bertanggung jawab atau berkomitmen dengan kamu gitu loh. Terus juga aku lihat ternyata banyak juga kesalahpahaman atau praduga-praduga tak bersalah yang terjadi di hubungan kalian ya. Entah kamu yang memiliki sudut pandang berbeda dengan dia sehingga timbullah praduga-praduga itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang ada perbedaan yang sangat signifikan di antara kalian. Mungkin itu sudut pandang, mungkin agama, usia, status pernikahan, apalagi negara, itu mungkin beda gitu, dan itu sangat besar perbedaannya. Oke, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini, entah ini kamu atau dia kalau ngomong tuh suka pedes ya, suka nyakitin. Makanya di sini juga menjadi salah satu keraguan bagi dia untuk apakah memang benar kamulah orangnya gitu ya. Kalau misalkan dia yang pedes ngomongnya ya dia gitu, apakah iya kamu benar orangnya? Emang kamu kuat dengan omongan aku yang pedes gitu? Kalau misalkan kamu yang kalau omongin yang pedes, ya berarti dia mikir apa iya ya aku kuat gitu ngadepin omongan kamu yang pedes kayak gitu ya, apalagi kalau misalkan lagi emosi gitu kan. Oke. Nah terus ada Five of Wands. Kalau udah ada Five of Wands ini memang berarti saat ini dia sedang menahan diri. Saat ini dia benar-benar hati-hati banget dalam mengambil suatu langkah atau keputusan dalam hubungan kalian ya. Cara dia untuk menangani konflik yang ada di hubungan kalian memang ini akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya seperti itu. Jadi makanya di sini dia hati-hati banget kalau mau mengambil keputusan atau tindakan di hubungan ini. Sejujurnya di sini dia itu mungkin tidak mengungkapkan ya perasaan dia sebenarnya terhadap kamu. Sebenarnya dia ini sayang banget, cinta banget sama kamu, tapi dia mungkin tidak mengungkapkannya. Tapi karena beranian dia untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya itu justru malah memakan dirinya sendiri gitu ya. Jadi kayak menghancurkan dirinya sendiri. Dia merasa kayak frustasi menahan perasaan dia yang menggebu-gebu, kangen sama kamu tapi nggak bisa diungkapkan, nggak bisa direalisasikan gitu ya. Terus itu juga dia sulit untuk bisa menahan emosinya dia ya. Jadi emosi dia itu kadang suka nggak stabil ya. Gimana ya? Kayak kita lah kalau suka sama seseorang tapi nggak bisa diungkapkan kan rasanya tuh sakit ya. Itulah yang dia rasakan gitu. Terus itu juga dia juga sekarang sadar ya, dia beranggapan bahwa atau dia percaya bahwa kamu dan dia itu harus melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang sama ya, dan harus merasakan hal-hal yang sama pula tentang segala sesuatunya di dalam hubungan kalian agar hubungan kalian ini bisa lancar gitu loh. Kalau misalkan salah satu di antara kalian kalau misalkan kalian masih memiliki sudut pandang yang berbeda, ya gimana? Misalkan kamu pengen ada komitmen tapi dia masih harus fokus dulu dengan materi, dengan keuangan, ya kan nggak nyambung gitu loh, nggak bisa bersatu gitu loh. Pasti akan terus adanya pertengkaran, kesalahpahaman gitu ya. Terus juga pasti akan ada emosi seperti itu. Dan aku melihat bahwa sejujurnya perasaan yang selama ini dia pendam terhadap kamu itu justru malah membuat dia merasa tidak sehat ya secara emosional dan mental kayak gitu. Terus juga dia merasa kayak nggak bahagia ya, nggak bahagia karena nggak bisa mengungkapkan dan mengekspresikan cinta dia sebebasnya dengan kamu gitu. Terus juga aku melihat saat ini dia sedang menghindari konflik atau argumen dari kamu, makanya di sini dia melarikan diri ya dari konfrontasi yang justru malah akan menyebabkan perselisihan dalam kepercayaan kamu terhadap dia dan masalah komunikasi juga kayak gitu. Kemudian ada King of Wands. Memang kamu berdealing dengan seseorang yang karismatik di sini ya. Orang yang bisa dibilang tuh banyak loh yang tertarik sama dia. Ya orangnya murah hati juga, orangnya mandiri, kuat ya. Terus itu juga ketika siapapun yang bersama dia gitu ya, pasangan yang bersama dia gitu, dia tidak akan membiarkan momen-momen itu akan basi gitu bersama dia. Dia pengennya siapapun pasangan dia yang bersama dia itu selalu bisa merasakan kebahagiaan
Ya, jangan pernah sampai ngebosenin. Tapi kalau misalkan dia punya pasangan tapi ngerasa bosan kayak kamu yang ngerasa bosan, ngerasa capek gitu ngejalin, berarti ada suatu masalah di hidup dia gitu ya, ada ketidakmampuan dari dia untuk membuat kamu bahagia gitu, dia belum bisa bertanggung jawab untuk membuat kamu senang seperti itu. Bahkan sebenarnya dia tahu, dia sadar banget faktanya kamu itu sebenarnya hanya membutuhkan perhatian yang sama dengan pekerjaan dia. Karena kalau aku lihat di sini kan dia lebih memprioritaskan karir dan keuangan ya dibanding kamu selama ini, sehingga kamu sering banget dianggurin, sering banget dicuekin kayak gitu. Terus juga kalau aku lihat di sini tuh kamu dengan dia sudah lama ya menjalin hubungan ini. Ya, aku lihat di sini sudah lama. Bahkan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun gitu. Nah, apalagi di sini entah ini kamu atau dia itu punya jiwa petualang. Jadi maunya suka-suka dia, suka-suka kamu ya. Siapa nih yang punya jiwa petualang? Dia pengennya mau bebas, nggak mau dikekang dan ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan. Bahkan dalam percintaan, karir, ataupun dari segi apapun itu pengen dia explore semuanya gitu. Jadi kalau misalkan dia ya yang punya jiwa bebas, ingin selalu mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, berarti dia ini pernah sering selingkuhin kamu. Ya, sering gonta-ganti pasangan, bahkan dalam pekerjaan pun sering gonta-ganti pekerjaan ya, sering berpindah-pindah, sering traveling kemana-mana, seperti itu. Ini jiwanya jiwa bebas, nggak suka dikekang, nggak suka diatur-atur, ya apa yang dia mau ya yang akan dia lakukan gitu. Kalau dia nggak mau ngelakuin ya dia nggak akan lakukan, seperti itu ya. Jiwanya bebas, melayang kemana-mana gitu, nggak suka dikekang gitu ya. Kemudian aku melihat bahwa kayaknya ada suatu kecemasan yang memang selama ini membelenggu dia ya, yang membuat dia kayak sulit untuk bisa fokus ke kamu gitu. Tapi aku melihat kayaknya akan segera nih dia akan menghilangkan kecemasan atau ketakutan yang membuat hubungan kalian akhirnya itu hancur selama ini. Ya mungkin tentang materi, keuangan, mungkin akan ada berita baik tentang finansial dia, mungkin dia akan punya pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak atau gimana nih. Intinya akan ada kecemasan yang mulai berkurang gitu ya. Dan akhirnya di sini dia bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, dia akan menyelesaikan masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Kemudian ada Queen of Pentacles, berarti aku melihat bahwa saat ini dia sedang mencoba untuk bersikap ramah, sabar terhadap diri sendiri terlebih dahulu untuk menemukan kepekaan di dalam diri dia. Karena kalau aku lihat di sini kan orangnya itu memang cuek ya, orangnya kelihatannya santai, orangnya kelihatannya masa bodoh, seperti itu. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk lebih memahami tentang diri sendiri, terus juga menahan emosinya dia, seperti itu ya. Intinya di sini sabar dan bersikap ramah dengan diri sendiri. Terus juga aku melihat bahwa dia ini sedang mencoba untuk mencari peluang untuk hubungan kalian yang tulus, yang penuh kasih sayang ya. Terus juga untuk bisa gimana caranya memperhatikan kamu, seperti itu ya aku lihat di sini. Jadi sebenarnya ada keinginan dari dia untuk memperbaiki semuanya kayak gitu loh ya. Terus juga setelah apa yang terjadi, perjuangan-perjuangan yang telah kalian lewati, aku lihat di sini baik kamu atau dia, saat ini entah apa ya yang pernah dia lakukan terhadap kamu, tapi dia merasa kayak dia sudah berjuang untuk kalian kayak gitu ya. Jadi untuk saat ini aku melihat bahwa dia perlu untuk menikmati kesenangan hidup dia dulu, dan kamu juga perlu untuk menikmati kesenangan hidup kamu juga, memanjakan diri kalian dengan kemewahan, dengan liburan akhir pekan, tinggal di hotel-hotel mewah ya. Intinya di sini aku melihat bahwa entah ini kamu atau dia memang lagi mencoba untuk relax ya, menikmati kehidupan, menikmati liburan mewah. Terus itu juga aku melihat di sini
kayaknya si dia atau mungkin kamu ini sedang mencoba untuk perhatian pada diri sendiri ya. Dan aku lihat juga dia sedang lagi mencoba untuk percaya diri, melihat realita, terus itu juga mencoba untuk bisa diandalkan kembali ya, terus itu mencoba untuk tetap ramah, apa ya, baik ya, tetap baik, ramah ya, seperti itu, lai santun, seperti itu. Dan di mata dia, kamu itu sebagai seorang ibu yang luar biasa ya. Kamu itu menurut dia, kamu itu orang yang ramah, seperti seorang ibu rumah tangga yang cakap ya, yang satset menurut dia. Kamu itu orang yang nggak, apa itu namanya, nggak mencele itu apa itu, nggak lelet ya, nggak lelet gitu ya. Kamu itu orangnya satset. Terus itu juga kamu itu di mata dia orang yang, atau seorang wanita yang dikagumi. Aku ngomong wanita karena di sini queen ya. Jadi kalian situasikan aja lah ya. Intinya di sini karena queen, jadi aku bilangnya wanita. Dan aku melihat bahwa di mata dia kamu itu orang yang ya perfect, kuat ya. Bahkan kamu itu pantas untuk mendapatkan seseorang yang terbaik gitu loh. Karena selama ini kamu sudah bekerja keras dengan hidupmu, dengan hubunganmu, ya. Bahkan kamu pantas kok untuk mendapatkan komitmen, kata dia gitu, ya. Apalagi di sini kamu kan orangnya percaya diri, berkompetensi, ya, punya kompetensi, kamu itu punya kompetensi gitu ya, punya kemampuan seperti itu. Sehingga si dia ini perlu untuk merasa, apa ya, perlu untuk merasa setara gitu loh dengan kamu, dengan kemampuan kamu, dengan pola pikirmu, dengan sikapmu ya, tingkah lakumu, semuanya gitu. Dia juga ingin setara dengan kamu agar bisa sebanding gitu loh, agar dia bisa merasa pantas ya bersanding dengan kamu, seperti itu kalau aku lihat. Nah, kemudian dikonfirmasi dengan Ten of Wands reverse ya. Jadi sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama berjuang untuk mengandalkan satu sama lain. Tapi justru malah inilah yang menyebabkan keretakan di antara kalian berdua gitu ya. Ada antara kamu nih, entah dia, entah kamu, kayaknya sih dia ya, dihancurkan oleh tanggung jawab yang sangat besar. Saat ini tuh dia sedang menanggung tanggung jawab yang sangat besar. Tapi dia ini tidak siap untuk menunjukkan bahwa dia ini sedang merasa lemah, merasa kesulitan. Ya, saat ini dia tidak menunjukkan kerentanan dalam hidupnya seperti itu. Jadi kayak menutup-nutupi keadaan dia sebenarnya dari kamu. Akhirnya di sini menyebabkan gangguan, kecurigaan ya di antara kalian. Jadi hubungan kamu dengan si dia ini tidak berjalan semulus apa yang kalian inginkan ya. Dan aku melihat bahwa gara-gara beban yang dia miliki dan kamu tidak tahu beban itu, aku melihat di sini akhirnya hubungan kalian tuh jadi tidak sehat gitu loh. Karena baik kamu ataupun dia percaya bahwa menyimpan semua masalah beban untuk diri sendiri itu bisa membantu orang lain menjaganya tetap aman dan terjamin ya. Padahal kenyataannya di sini justru malah kamu merasa kalian tidak saling percaya dengan hal-hal penting di dalam hidup kalian gitu. Kalau misalkan dia nggak cerita ya, dia nggak ngasih tahu kamu ya kamu ngerasa bahwa dia kayak nggak percaya gitu loh dengan kamu. Kamu kayak bukan seseorang yang pantas untuk masuk berbaur di dalam kehidupan dia gitu loh. Dia kayak membatasi diri seperti itu. Padahal inilah aspek yang sebenarnya sangat penting di dalam hubungan kalian ya, untuk membuat hubungan kalian bisa berkembang gitu. Kalau memang dia masih menginginkan kamu seperti itu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya Ten of Wands ini menandakan bahwa si dia ini masih memiliki beban yang cukup besar gitu ya. Terus itu ditambah lagi kamu yang curigaan, kamu yang merasa tidak termasuk dalam bagian dia gitu. Jadi makin hancur
apa ya, kepercayaan kamu terhadap dia kayak gitu. Karena sebenarnya gini, ketika dia memiliki masalah, dia itu nggak mau membebani kamu loh, dia nggak mau melihat kamu kesulitan juga atau terjerumus juga dalam kesulitan dia, sehingga saat ini dia itu nggak banyak cerita tentang kamu ya, karena dia ingin melihat kamu bahagia juga gitu, seperti itu. Nah, kalau aku lihat bisa jadi ya, ketika gini, bisa jadi ini ada dua kemungkinan ya, bisa ini energi kamu atau dia. Kalau misalkan ternyata kamu adalah orang yang mengontrol atau manipulatif ya selama ini, kalau aku lihat mungkin akhirnya semuanya terbongkar gitu loh ya. Kalian menjalani hubungan yang mungkin sudah bertahun-tahun, tapi awal-awal tahun mungkin akan bagus gitu, maksudnya akan baik-baik saja hubungannya, tapi seiring berjalannya waktu dia menyadari hubungan ini tuh sudah banyak sekali kekurangannya. Terus juga ketika kamu orang yang punya sifat pengontrol atau manipulatif, di sini ketika dia ada masalah, bahkan saat ini pun kamu tuh kayak nggak mau ngebantuin dia gitu loh. Itu pemikiran dia yang pertama ya, itu kemungkinan yang terjadi pertama. Kamu ketika mungkin bisa jadi sebenarnya dia sudah memberikan tanda atau memberikan clue ke kamu bahwa dia ini sedang kesulitan, dia ini butuh bantuan gitu, tapi mungkin kamu tidak memberikan itu, tidak membantu dia seperti itu. Sehingga di sini keinginan dia merasa bahwa kamu mengesampingkan keinginan dia kayak gitu loh ya. Terus dia melihat bahwa sifat penuntut kamu ini ya yang mulai mengalahkan setiap keputusan di dalam kehidupan kalian, dalam hubungan kalian gitu. Nah, kemungkinan yang kedua bahwa dia yang mungkin selama ini pengontrol dan manipulasi, sehingga kamu merasa bahwa keinginan-keinginan kamu selama ini tuh tidak pernah dia berikan gitu loh ya, tapi giliran dia punya keinginan selalu kamu berikan gitu. Jadi kamu merasa kayak ini jomplang gitu loh. Giliran kamu punya keinginan dia tidak pernah merealisasikannya, tapi giliran dia punya keinginan harus direalisasikan. Sehingga kali ini ketika dia punya masalah dan kamu tahu bahwa dia punya masalah, ya kamu udah capek gitu membantu dia terus, menyuapi dia terus. Menyuapi itu kayak apa ya, yang ngebantuin terus gitu loh, capek kamunya, bisa jadi seperti itu ya. Kenapa dia nggak mandiri gitu loh, kenapa selama ini selalu maunya disuapin terus, semua maunya diberi terus, semua maunya disediakan terus, kenapa dia nggak berdiri sendiri. Nah kayak gitu ya, kemungkinan yang kedua seperti itu. Jadi kalian situasikan aja kalian ada di situasi yang mana ya. Kalau aku lihat sih memang si dia ini ingin menanggungnya sendiri, tapi sebenarnya di sini kamu tahu bahwa si dia ini tuh punya masalah gitu ya, dia punya masalah gitu ya. Dan juga aku melihat bahwa salah satu di antara kalian atau bahkan mungkin kalian berdua justru malah saat ini sangat berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan atau tindakan, karena selama ini kalian merasa bahwa hubungan ini tuh terlalu banyak keraguan ya, banyak sekali keraguan. Kemudian juga aku melihat banyak sekali penundaan, kemunduran ya, stuck lah ya, stuck hubungannya, tidak ada kemajuan. Terus itu juga semakin membosankan hubungannya. Terus itu juga banyak hal-hal yang tidak bisa diprediksi oleh kalian. Terus itu juga gairah di antara kamu dengan dia itu sudah mulai hilang gitu ya, sudah mulai merosot seperti itu. Step by step, kayak sedikit demi sedikit itu kayak gairah cinta itu sudah mulai menghilang gitu ya. Dan inilah ya yang mungkin membuat kamu dengan dia itu masih ragu dan sangat berhati-hati sekali kalau mau mengambil suatu keputusan, apalagi dalam berkomitmen gitu ya. Karena ini kok kenapa perasaan kalian itu semakin menghilang gitu. Jadi sebenarnya gini ya,
Kalau dari aku lihat dari kartu ini, sebenarnya hubungan ini bisa loh, bisa dibawa ke komitmen, bisa dibawa ke dalam suatu hubungan yang kuat gitu ya, atau bersama gitu. Kalian bisa bersama asalkan kalian mau sama-sama untuk berjuang, itu sebenarnya. Karena di sini ini nih hanya sebelah pihak yang obsesi, yang sebelah pihaknya cuek. Nah, nanti gantian, siapa yang obsesi, nanti siapa yang cuek, kayak gitu. Ya, jadi jomplang kalau aku lihat di sini, gitu loh. Jadi sebaiknya dari kedua belah pihak, ketika salah satu berjuang, yang satunya juga harus berjuang juga, gitu loh. Jangan yang satunya berjuang, yang satunya hanya males-malesan atau keenakan ya diperjuangin, tapi cuman sendirian gitu loh. Gitu, seharusnya harus ada effort dari kedua belah pihak dan harus ada sama-sama kemauan untuk berkorban dan memperjuangkan. Maka hubungan ini bisa jadi bersatu gitu loh, kalian berdua. Cuman sayangnya itu, yang satunya berjuang, yang satunya keenakan diperjuangin, dan akhirnya ya cuek, akhirnya kayak sok jual mahal seperti itu. Nah, ketika yang tadinya cuek itu jadi memperjuangin, malah yang tadinya memperjuang jadi cuek, jadi sok jual mahal, jadi masa bodoh, kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya ini bisa terjalin asal dari kedua belah pihak mau sama-sama berjuang dan sama-sama mau effort gitu ya, di waktu yang samaan, di waktu yang berbarengan seperti itu. Jangan di tahun ini si A yang berjuang, yang B-nya cuek, di tahun berikutnya si B yang berjuang, si A-nya yang cuek. Ya udah, kamu kemana dia kemana gitu ya, jadi bertolak belakang terus gitu. Makanya hubungannya ya seperti ini ceritanya ya. Oke, ya aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, atau ya yang berhubungan dengan kalian lah ya. Aduh. Dan ada shio di sini, aku akan mencari ya, mengambil beberapa shio-nya ya. Ada shio kambing, ada shio monyet, ada shio babi, ada shio naga, ada shio anjing, ada shio kerbau, aku ambil 2 lagi, shio kuda, satu lagi sionya tikus. Oke, itu aja ya. Oke, aku akhiri ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.